Oke ya teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini teman, jadi saya akan menghitung ya rincian-rincian untuk harga-harga power atau untuk komponen power amplifier ya, komponen yang kira-kira tuh ini yang harganya cukup ekonomis ya, cukup kalau untuk misalkan tuh ya sekedar untuk ruangan-ruangan yang tidak terlalu besar ya, cukup lah ya. Ini saya menggunakan trafo yang kecil ya, 5 ampere kecil, boxnya juga minimalis. Komponennya yang saya tuh pilihkan ini komponen yang menurut saya kualitas bagus ya, terutama untuk powernya, pendinginnya juga pas, elko juga pas, tentu harganya juga cukup ekonomis ya untuk power kategori SOCL 506 ya. Tapi kalau mau yang lebih hemat lagi mungkin bisa beli yang PMA, itu juga itu lebih hemat ya. Tapi untuk kapasitas untuk miniatur kayaknya lebih tepat pakai SOCL atau OCL lah teman-teman ya. Nah, di sini ada ya teman-teman, ini sudah ada bahan-bahannya dan juga ini elko, kipas, dan juga ini untuk box ya. Ini box powernya, ini power tak ya. Jadi power saja, harus digabungkan dengan yang lainnya. Oke, ini tetap buka semua, nanti kita rinci aja satu persatu. Nah ini ya boxnya, saya ulas dulu. Boxnya itu merek dari Mac ya. Ini banyak dijumpai di online shop, itu banyak, nggak perlu khawatir. Untuk harganya ini sekitar 65.000 ya. Box ketok ini. Boxnya saja ini 65 ya, seperti itu. Itu adalah untuk boxnya yang minimalis, ini simple ya. Tampilan belakang memang tidak ada untuk combo, untuk kipas nggak ada, apalagi jack speaker juga nggak ada. Tapi tenang, kalian masih ada tempat ya untuk dikasih jack speaker, karena box yang sebelumnya itu ya tak kasih lubang sendiri jack di speaker. Nah seperti ini tuh dana-dana yang mungkin teman-teman bisa dikatakan ya dana anak sekolah, itu udah oke lah ya. Nah ini udah ada sirkulasi udara ya. Jadi ya pokoknya nanti kan teman-teman bisa cari aja di online itu banyak ya. Itu terus bahan utamanya kita ulas dulu, yaitu untuk box ya, yang ukurannya mungkin sekitar berapa itu, 7 cm atau 8 cm ya. Pendingin yang pas kalian bisa sesuaikan ya. Ini pendinginnya, ini kalau misalkan ditaruh seperti ini dia gak akan sundul ya, pas sama box itu pas. Nah yang ini ukurannya 15 cm ini panjangnya. Nah, seperti ini ya. Ini pendinginnya ya, pendingin transistor. Dan untuk driver teman-teman, ini saya anggap, menurut saya bagus ya, yaitu saya percayakan untuk produk GGM ini bagus. Saya sudah coba berkali-kali, harganya pun juga tidak terlalu mahal ya. Nah ini drivernya ya pakai SOC 506. Transistor finalnya ini dia kalau di sini adalah kode TR Toshiba ya. Kalian bisa pakai Sanken atau Toshiba, terserah ya. Nah seperti ini ya, pendinginnya bagus. Pendinginnya sorry, drivernya ini cukup bagus kan, karakternya tuh lebih, keluarnya tuh lebih oke. Dia flat tapi nggak flat banget. Nah yang bagus itu flat, karena karakternya kan netral ya, bisa untuk low, bisa untuk mid, bisa untuk high gitu. Nah untuk finalnya ini saya menggunakan Toshiba yang kualitas bagus ya, LUT 506 ya teman. Memang kalau di pasaran umum rata-rata orang-orang itu beli yang LUT 524, tapi ini lebih mahal daripada LUT 524 yang ada di pasar ya. Pasar elektronik ini harganya cukup mahal nih, sekitar 40.000 ini satu pasang ini 40.000. Jadi saya beli 2 pasang karena untuk stereo ya, jadi 2 driver. Nah untuk budget semuanya itu ya nggak begitu terlalu tinggi ya, karena saya hanya menyertakan ini untuk harga-harga yang bisa tangkap cukup ekonomis tapi bagus. Dan ini untuk pangkon ya, pangkon kipas ya. Ini bonus saja untuk kipas di dalam. Jadi teman-teman kalau mau dilem silakan, kalau enggak ya seperti ini nanti sekrup. Nah ini lebih mantap gitu ya. Nah ini pangkon kipas. Sekarang rata-rata apa yang dicari tuh di online shop itu banyak ya. Terus untuk trafo saya memilih produk KSH ya. Nah
Ini produk KSH harganya juga ekonomis ya. Ini sekitar 100.000 lebih dikit ya. Yang 5 ampere kecil ya. Ini agak cukup berat ya nih. Ini saya udah tanya ya. Katanya itu dia pakai kawat murni, tembaga murni itu. Ya bilangnya sih gitu ya, tembaga murni itu kok. Seperti ini ya. CT32 ya. Sebenarnya sih ini hanya untuk sekedar apa ya, istilahnya kalau ingin market power yang harga komponen sekarang mahal, saya hanya mencontohkan yang harganya cukup ekonomis tapi bagus. Trafonya kita ganti dengan trafo 5 ampere kecil merek CSH, tapi ini pakai tembaga murni. Itu kelebihannya cuma itu sih, tapi ya tetap aja kurang mantap ya. Terus elko saya belikan produknya Rubicon yang warna warna biru ya, biru terang, itu yang kapasitas 80 volt 10.000 mikro ya. Nah 10.000 ini 10.000 mikro nih. Saya belikan ini ya, udah ada dioda ini 50 ampere ya. Ini harganya juga ekonomis ya, tapi juga cukup baik lah. Jadi itu ya, kalau di total harganya pokoknya intinya nggak nyampe 1 juta ini. Terus untuk aksesorisnya ada di sini ya. Aksesoris itu meliputi soket jack speaker, terus untuk potensio sekaligus knopnya, sekaligus kaki-kakinya, dan juga tempat sekring ya. Jadi di sini ya, seperti ini aja. Dan juga saklarnya, lampu, ini aksesoris, masuk kategori aksesoris. Terus untuk kabel, kalau sebelumnya saya juga menggunakan kabel ekstrim ya, kabel yang kurang gede itu. Ini saya percayakan produk kita nih, dia menggunakan tembaga murni ya. Nah, awet dan tahan lama ini. 100% sorry ya, bukan 100% tapi 99% tembaga murni. Ya ini panjangnya 2 meter lur. Ya 2 meter, ukuran 0,75 mili. Ini kalau dipakai untuk trafo 5 ampere besar itu masih kuat. Jadi kalian nggak perlu khawatir putus, enggak, ini masih oke ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau dihitung-hitung ya ini kemungkinan besar masih di bawah 1 juta ya kalau untuk harga-harga sekarang, karena mengingat harga-harga komponen sekarang itu semua serba mahal ya. Jadi ya sudah, mau gimana lagi ya. Jadi masih oke lah ya. Mungkin sekitar ya, mungkin segitu aja ya informasinya. Ini biar menjadi bahan pertimbangan nih menurut saya, pertimbangan lah. Oke, saya rasa cukup. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.